Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Gus Mahfud Tegen Tekani Gendeng Tulus Sayu Wagir Malang, Pusat Rehabilitasi Mental Spiritual, Penanganan Pasien Jiwa, Gangguan Jin dan Pecandu Narkoba, Klinik Alternatif Herbal Kun Fayakun. Siang ini saya berada di rumah Ibu Yamini, Bantur, nggih Bu? Nih, Bantur Dusun Krekel, Sumberagung, Dukun Krekel. Bantur Sumberagung Krekel. Saya baru 2 kali ini datang ke beliau. Ini datang pertama beliau ibu sakit. Ini beliaunya. Kita minta doa kepada seluruh pemirsa saya di Indonesia, baik di luar negeri, mudah-mudahan Bu Yamini sehat panjang umur. Beliau lagi saya tangani. Dan ini saya datang yang kedua kali. Yang kedua kalinya, yang pertama mungkin 2 minggu ya Bu? Iya. 2 minggu ini Bu Yamini. Ini adiknya Bu Yamini, Bu Rumantiningsi. Jadi di sini tidak ada rekayasa pemirsa. Nanti kita video semua rumah Bu Yamini. Dalam video saya kali ini saya mau memberikan edukasi banyaknya penipuan-penipuan pengobatan di Indonesia. Kadang-kadang orang susah, makin susah. Kadang-kadang orang sakit hanya bisa minum bodrek, sudah dikatakan kena sihir, santet dan sebagainya, terus ditarik dari tubuhnya keluar paku, kemudian disuruh nebus 7 juta, 8 juta, bahkan saya ada yang baca di YouTube, lihat di YouTube, itu ada yang sampai 25 juta, kasihan. Mereka butuh bantuan kita, jangan dibohongi. Mereka sampai hutang-hutang, mereka sampai jual apa yang ada, bahkan rumah pun tempat tinggal satu-satunya dijual. Karena takut setiap dibuka di tubuhnya keluar paku, keluar silet, dan benda-benda yang menakutkan. Karena itu saya ingin siang ini memberikan edukasi di rumah Bu Yamini. Kalaupun benda-benda itu ada, pemirsa, pasien tidak perlu tahu. Saya ngobati Bu Yamini sudah 2 kali. Saya tidak pernah mengeluarkan paku, saya tidak pernah mengeluarkan linggis, saya tidak pernah mengeluarkan ungkal. Yang penting sembuh. Orang jangan ditakut-takuti. Kalaupun itu benar-benar ada paku yang keluar, Bu Yamini nggak akan tahu. Bu Rumanti nggak akan tahu, karena ini sifatnya gaib. Tapi kalau bisa dilihat oleh pasien, itu 1000% bohong. Ya Allah. Itu bohong. Mari kita buktikan sekarang, lihat di kepala. Jadi Anda harus paham bahwa kalau keluar paku pasti sulap. Kalau nanti Bu Rumini lihat paku saya, berarti itu sulap. Kalau Bu Rumanti bisa merasakan paku saya, berarti itu sulap. Maka semua pemirsa channel YouTube Gus Mahfud, jangan mau ditipu. Berapapun Anda disuruh bayar, tolak. Memaksa, telepon polisi. Memaksa, segera lapor polisi. Baik, kita perhatikan ini Bu Rumanti. Iya. Saya buka kepalanya, tutup karet kepalanya, tutup rambutnya ya. Iya. Perhatikan pemirsa, saya nggak bawa apa-apa, saya lepas jam tangan saya. Saya lepas, kosong. Ini di sekitar ini saksinya Bu Yamini. Kalau saya bisa bohong, saya bisa bilang pasien, wah penyakit ibu berat. Ibu dikirim santet, sihir, ini rupanya sudah bertahun-tahun. Kalau paku ini tidak saya lepas, nanti neyeng di dalam, ibu bisa mati dan lain sebagainya. Pasien pasti manut. Daripada mati, maka ibu tanya berapa biayanya Gus. Kalau paku 1 Bu 3 juta. Kalau paku 10, apa bukan nggak bisa bikin toko bangunan? Yang mungkin yang nyihir itu toko bangunan. Begitu pemirsa. Karena itu simak video ini, saya lihat ya. Ini saya buka. Perhatikan baik-baik. Ini enggak ada saya tempeli paku. Mungkin nanti kalau ditempel paku dikira susana ya. Loh, kosong, maju kamera. Maju kamera. Lihat dari depan kamera. Saya nggak bawa apa-apa. Biasanya modus-modus itu akan pakai ini. Wah, baca doa, baca mantra. Kemudian nanti dia berdoa. Maaf, itu oknum dukun yang mengatakan dirinya kiai.
begini macam-macam. Nah, sebelum ini saya tarik, biasanya mereka akan menggunakan mediator. Perhatikan, saya akan panggil santri saya. Maju, Pak Bloko. Perhatikan pemirsa, ini jujur, ini tanpa rekayasa. Ini tanpa rekayasa, biar duduk. Perhatikan gerak saya. Perhatikan tangan saya. Saya akan masukkan jin yang ada di rumah ini ke tubuh beliau. Nanti saya tanya. Nanti akan saya tanya. Dia akan berbisik ke saya, bukan saya yang ngomong. Begitu biasanya. Baik, kita buktikan sekarang. Wonten manggon griya mriki. Pojok griya mriko. Sampeyan sing dugi, sampeyan sing njaga omah niki. Purun sampeyan jaluki tolong sampeyan dina niki. Ya. Purun nggih, berseni omah iki ya. Dikosongno omah iki aja ganggu meneh yang Buyam ini ya. Aja ganggu Buyam ini. Nek ana sing macem-macem ke Buyam ini pulangkan. Pira umurmu? 5.000. Ya. Asli kene apa teko njaba? Ojo. Nggih, matur suwun nggih. Nang balik nang alammu aja ganggu-ganggu meneh, nek ganggu aku teko. Ya Allah. Ini masih pusing. Pemirsa, mediator ini sebenarnya ngomongnya bukan seperti omongan saya tadi, itu yang direkayasa. Seandainya mediator ini ngomongnya 25 tahun, saya ngomong ke ibu, kata jin di sini 30 tahun. Dia ngomong, ibu itu nggak sakit. Saya bilang ke ibu, kamu disandet saudaramu. Begitu. Ya Allah. Itu caranya adu domba. Nah, karena itu coba perhatikan kamera di zoom itu, Buyam ini ditinggali wajah ini, Bu. Wajahnya. Kemudian kamera kembali ke sini. Sudah keluar. Jangan satu lihat, perhatikan di depan media saya. Satu, berapa dikeluarkan? Ini sudah jatuh paku. Ini sudah keluar, ini akan jatuh. Lihat Pak, perhatikan di depan media saya. Jatuh, berapa? Dikeluarkan. Ini sudah jatuh paku. Berkarat. Kalau ini 7 juta, 2 ini berapa pemirsa? Ada di rambut Bu Rumantiningsih. Kalau pasien sudah terlanjur percaya, maka yang ngobati biasanya ngomong, ibu ini mau saya buang ke sungai, tapi di Surabaya. Masya Allah. Ongkosnya 750.000. Masya Allah. Kasihan pemirsa, sudah jatuh tertimpa tangga. Ini mediator saya tertidur, nanti saya bangunkan. Kalau ini tidak saya bangunkan, besok masih tertidur. Makanya di situ harus hati-hati, penjenengan harus jeli. Ini paku. Ya Allah. Ini paku. Tadi keluar kan, nanti burung nanti nggak ada, saya lepas. Saya juga nggak bawa apa-apa. Saya tadi minta paku ke Buyam ini, tapi paku kecil-kecil. Putih ini Bu, masih ingat. Ini asli. Apa ini asli? Sulap. Awas, ingat-ingat, ini bohong. Dari mana pakunya Gus? Ikuti terus channel YouTube saya.
nanti akan saya bongkar supaya kasihan orang-orang yang sakit jangan tambah susah. Begitu yang dapat saya sampaikan. Ikuti terus channel YouTube Gus Mahfud Tegen Tekani Gendeng Tulus Ayu Wagir Malang. Sekali lagi mohon doa Bu Yamini diberikan panjang umur sehat. Amin. Nanti akan saya lanjut video saya kedua. Insya Allah bulan depan di sini. Bulan depan di sini saya akan bongkar tackle Bu Rumini ini. Bu Yamini ini akan keluar pocong. Saya bongkar, saya tidak pilih, terserah Bu Yamini yang nunjuk. Pasti akan keluar pocong. Apa itu asli? Bohong. Ingat, bohong. Kalau asli, biasanya Ibu Yamini nggak bisa lihat. Yang ngobati cuma bilang kita berdoa Bu, supaya sembuh, itu cukup. Kemudian, bagaimana kalau pengobatan itu? Saya kesini bawa alat ini. Ini ada alat bekam. Lengkap, ada tensi darah. Nah, jadi pengobatannya real. Tadi Bu Yamini saya keluarkan darahnya. Ini saya bawa ke pondok. Nanti saya lihat lagi dari punggungnya. Jadi nyata. Karena itu sekali lagi saudaraku dimanapun berada di seluruh wilayah Indonesia, di Taiwan, Brunei, Arab Saudi, Hong Kong, semuanya yang menyaksikan channel saya, hati-hati. Berobat boleh saja, tapi jangan mudah percaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Gus Mahfud Tegen Tekani Gendeng Tulus Ayu Wagir Malang, Pusat Rehabilitasi Mental Spiritual, Penanganan Pasien Jiwa, Gangguan Jin dan Pecandu Narkoba. Mari kita lanjutkan, ini halaman Bu Rumini, Bu Yamini. Ini halaman rumah Bu Yamini. Tolong diambil video. Ini saya belum pernah ke sini. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana modus-modus pembohongan ketika suatu tempat itu biasanya digali keluar pocong. Biasanya digali keluar benda-benda aneh. Dan ingat, semua itu hanyalah trik sulap. Perhatikan gerakan saya, akan saya praktekkan. Nah, pertama saya akan panggil pasien jiwa saya. Kenapa saya harus menggunakan pasien jiwa yang baru sembuh? Ini pasien jiwa asli. Bisa ditanya keluarganya, rumahnya di Pasar Singosari. Ini adiknya Haji Halim. Bisa ditanya, namanya Nur. Namanya Mas Nur. Ini saya bawa supaya nanti panjenengan, semua pemirsa bisa teredukasi di sini. Baik, sekarang Mas Nur akan saya beri batu. Saya panggil Mas Nur, saya beri batu untuk dilempar ke sini. Nanti jatuhnya lemparan itu yang saya gali. Kalau saya langsung menggali, mungkin orang masih nggak percaya. Dikira sebelumnya sudah ditanam atau memang sudah direncanakan. Baik, ini batu saya ambil, saya kasihkan Cak Nur, buang. Ambil kamera. Ini tak suruh buang, biar jatuhnya kemana. Tunjukkan Cak Nur, lempar agak tinggi. Nah, jatuhnya di situ pemirsa. Mungkin dikira dipastikan di situ, kita ambil sekali lagi. Nah, ini ya. Ini jatuhnya di sini. Coba lempar sekali lagi. Lempar. Nah, nggak sama jatuhnya. Kita kasih batu satu lagi. Lempar sekali lagi aja. Lemparnya bebas. Kurang kuat. Nah, lemparnya jatuhnya di situ. Kemudian kita kasih yang terakhir. Lempar. Oh, sebentar. Ini biasanya begini. Ini ditutup. Lempar agak tinggi. Nah, di situ. Pemirsa, kita mendekat dengan kamera. Mas Santos, bawa ke sini. Ini pemirsa, jatuhnya di sini. Persis ada cahaya matahari ini. Biar digali sama Mas Santos. Buka dulu tanganmu, biar orang percaya. Ya, gali. Nah, saya ambilkan air dulu. Oke, oyote Mas. Pemirsa, ini digali. Biasanya pada saat gali itu, wah, sepertinya begini. Pakai mantra-mantra, pakai doa-doa.
meyakinkan pasien bahwa di sini ada pocong atau paku yang terpendam. Padahal itu sulap. Awas, sekali lagi perhatikan cara penggaliannya, perhatikan. Apabila Anda jeli, Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini saya ambilkan air biar mudah penggaliannya. Ini saya juga nggak bawa apa-apa. Nah, tolong serahkan ke sini airnya. Kamera nanti dikira di dalam air. Tangan dibuka, tangan sampai dibuka. Nah, nanti dikira. Nah, sekarang saya dekatkan kamera, nanti dikira di dalam air ada. Nah, coba ditarik, Pak. Itu khawatir ada dikira disimpan di. Ya, diobok-obok gini ya. Biasa lu, gak ada apa-apanya lu. Loh, sayangnya airnya keruh. Loh, nggak ada apa-apanya. Ayo kamu, coba kita perhatikan. Ada nggak? Kosong. Nanti dikira dilem di bawahnya. Ya, biar digali dulu ya. Ini biasanya tempatnya nggak seperti ini. Bisa pakai botol aqua, ditulis huruf-huruf tertentu. Kemudian mereka bilang ini air ruqyah. Dituangkan seperti ini. Sudah cukup. Kemudian saya yang minta suruh ngangkat. Masuk ya dalam kamera ya. Oke. Saya baca mantra. Biasanya si punya rumah atau pasien disuruh di sebelahnya. Kemudian kita tarik. Perhatikan tangan saya. Allah. Begitu gayanya. Ini akan keluar pemirsa. Perhatikan, kamera lebih dekat. Ini sudah keluar pocong. Perhatikan. Ini sudah keluar. Bagaimana, sudah dilihat di kamera? Saya tidak menanamnya. Ini pocong. Dalam sini. Saya tarik tadi. Perhatikan betul-betul pocong ini. Nah, biasanya pocong ini mau dibuang. Kemudian mengatakan harus ada biaya untuk buang atau membakar ke daerah mana gitu. Nah, hati-hati pemirsa. Ingat, lihat ciri-ciri pocong ini. Kenapa di situ kelihatan palsu atau kelihatan itu pocong sulap? Ikuti video saya selanjutnya, bongkar total pocong palsu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.